Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Alifia Nurholisma dari Universitas Islam Al-Ihya Kuningan dari Prodi Gizi semester 2. Pada video kali ini saya akan mereview materi pertemuan kelima di mata kuliah Sosiologi Antropologi Kesehatan dengan dosen pengampu Ibu Esti Zulfiani, SPSI MHKS. Sebelum saya mereview materi, saya mempunyai sebuah quotes. Orang bijak mengatakan bahwa pendidikan dan pelatihan yang sesungguhnya bukanlah seberapa banyak yang kamu hafal, tetapi seberapa banyak yang kamu alami di sepanjang hidupmu. Dan pada video kali ini saya akan mereview materi pertemuan kelima dengan judul Teori Perubahan Ketertinggalan dalam Masyarakat dan kaitannya dengan masalah gizi. Culture lag atau ketertinggalan budaya adalah perbedaan antara taraf kemajuan dari berbagai bagian dalam kebudayaan dari suatu masyarakat. Istilah ketertinggalan budaya merujuk pada kebudayaan simbolis yang tertinggal di belakang perubahan teknologi. Ketertinggalan budaya menggambarkan bagaimana beberapa unsur kebudayaan tertinggal di belakang perubahan yang bersumber pada penciptaan, penemuan, dan difusi. Kesenjangan ini akan menyebabkan kejutan sosial pada masyarakat. Pengertian perubahan kebudayaan adalah suatu keadaan dalam masyarakat yang terjadi karena ketidaksesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang saling berbeda sehingga tercapai keadaan yang tidak serasi fungsinya bagi kehidupan. Contohnya, masuknya mekanisme pertanian mengakibatkan hilangnya berbagai jenis teknik pertanian tradisional, seperti teknik menumbuk padi di lesung diganti oleh teknik roller di pabrik penggilingan padi. Peranan buruh petani sebagai penumbuk padi jadi kehilangan pekerjaan. Semua terjadi karena adanya salah satu atau beberapa unsur budaya yang tidak berfungsi lagi, sehingga menimbulkan gangguan keseimbangan di dalam masyarakat. Saat ini, di dalam era globalisasi di mana terjadi perubahan gaya hidup dan pola makan, Indonesia menghadapi permasalahan gizi ganda. Di satu pihak, masalah gizi kurang yang pada umumnya disebabkan oleh kemiskinan, kurangnya persediaan pangan, kurang baiknya kualitas lingkungan, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang gizi. Selain itu, masalah gizi lebih yang disebabkan oleh kemajuan ekonomi pada lapisan masyarakat tertentu, disertai dengan kurangnya pengetahuan tentang gizi. Peningkatan pendapatan pada kelompok masyarakat tertentu mengakibatkan perubahan gaya hidup dan pola makan. Perubahan pola makan ini dipercepat dengan maraknya arus budaya makanan asing yang disebabkan oleh kemajuan teknologi informasi dan globalisasi ekonomi. Di samping itu, perbaikan ekonomi menyebabkan berkurangnya aktivitas fisik masyarakat tertentu. Perubahan pola makan dan aktivitas fisik ini berakibat semakin banyaknya penduduk dengan golongan tertentu mengalami masalah gizi lebih berupa kegemukan dan obesitas. Bila dilihat kaitannya lebih lanjut antara sosial budaya dengan permasalahannya, gizi masyarakat yang menjelaskan kebudayaan sebagai sistem pengetahuan yang memungkinkan untuk melihat berbagai perubahan dan variasi pengetahuan yang terjadi dalam berbagai perubahan sosial budaya dan ekonomi masyarakat, termasuk di dalamnya perubahan-perubahan gaya hidup atau perilaku jangka panjang sebagai konsekuensi langsung ataupun tidak langsung dari perubahan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Perubahan gaya hidup pada gilirannya akan memengaruhi kebiasaan makan, baik secara kualitas maupun kuantitas. Berkaitan dengan pengaruh budaya terhadap asupan makan kepada keluarga, bahwa kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya suatu keluarga, suatu masyarakat, atau suatu negara mempunyai pengaruh yang kuat dan kekal terhadap apa, kapan, dan bagaimana penduduk makan. Kebudayaan masyarakat dan kebiasaan pangan yang mengikutinya, perkembangan sekitar arti pangan dan penggunaan yang cocok. Pola kebudayaan ini memengaruhi orang yang dalam memilih pangan, jenis pangan yang harus diproduksi, pengolahan, penyaluran, dan penyajian. Faktor sosial budaya yang memengaruhi status gizi adalah pengetahuan, suku atau etnis, pengetahuan, distribusi makanan, pantangan makanan, dan jumlah anggota keluarga. Untuk melihat kondisi sosial seseorang, maka perlu diperhatikan faktor pengetahuan, kebudayaan suatu keluarga, kelompok masyarakat, negara atau bangsa, mempunyai pengaruh yang kuat terhadap apa dan bagaimana penduduk makan, atau dengan kata lain, pola kebudayaan memengaruhi orang dalam memilih pangan. Hal ini terlihat dari adanya beberapa jenis makanan
tertentu yang mempunyai nilai lebih dalam masyarakat, dan bila seseorang mengkonsumsi makanan tersebut, maka akan meningkatkan prestasinya dalam masyarakat, di mana terkadang makanan tersebut kurang mengandung nilai gizi atau mungkin mengandung nilai gizi yang cenderung berlebihan, yaitu protein dan lemak yang tinggi yang akan mempengaruhi terjadinya obesitas. Indikator masalah gizi dari sudut pandang sosial budaya antara lain stabilitas keluarga dengan ukuran frekuensi nikah cerai rujuk. Anak-anak yang dilahirkan di lingkungan keluarga yang tidak stabil akan sangat rentan terhadap penyakit gizi kurang. Juga indikator demografi yang meliputi susunan dan pola kegiatan penduduk, seperti peningkatan jumlah penduduk, tingkat urbanisasi, jumlah anggota keluarga, dan jarak kelahiran. Mungkin cukup sekian review materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.